Hai pemirsa, sadar nggak sih kalau pemirsa itu udah jadi penonton setia kami lebih dari 1.500 episode. Betul, terima kasih atas segala perhatiannya dan dukungannya kepada Go Healthy. Dan sekarang kami kembali lagi dengan episode terbaru. Masih sama judulnya Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Saya Coki Sitohang dan kami ingin mengundang Anda, sebelum saya lanjut nanti ada memperkenalkan narasumber, praktisi kesehatan. Saya kembali mengundang pemirsa untuk bergabung di Go Healthy Community. Nanti kalau sudah gabung jadi bagian dari komunitas ini, Bapak Ibu pemirsa, semua akan kami pancarkan informasi-informasi kesehatan, tips dan triknya segera sampai dan Anda semakin optimistis. Oke ya, siap-siap pindai kode bar yang muncul di layar. Scan the barcode dan selesai. Sip, hari ini kami akan membahas mengenai sumbatan pembuluh darah hanya terjadi pada orang tua. Benar atau salah? Dan juga kami akan berikan tips mencegah terjadinya serangan jantung berulang. Ada Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat. Dan pemirsa, kami punya kejutan. Seorang pria dengan usia mudanya yang matang. Wow. Keren ya. Sehat tanpa kacamata, pendengaran tidak terganggu apapun. Bapak Gatot 76 tahun. Wah, Pak Gatot. Wah, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih kembali. Silahkan duduk Pak. Wah, ngomong-ngomong, Pak Gatot tuh dulu pernah datang ke sini ya? Pernah sekali. Terus? Desember ya, Mas Nurman ya? Pak mau minta doa dulu nggak sama keluarganya nih? Anak-anak, iya. cucu-cucu. Iya. Monggo Pak, silakan Boleh, sapa boleh. mereka. Ya. Papa terutama dan Eyang ini kepada anak cucu pesan supaya paling tidak menjaga kesehatan itu menjadi sangat vital dan sangat memang menjadi prioritas karena apapun kalau tidak sehat kita tidak bisa apa-apa. Setuju Pak. Jangan lupa. Tepuk tangan buat Bapak. Wah. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Sama-sama. pesannya. Ini adalah video perkenalan kita dengan Pak Gatot. Gatot Waluyanto, ia merasa sangat bersyukur. Kini di usianya yang sudah 76 tahun, tubuhnya sudah jauh lebih sehat dibanding sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Gatot pernah hadir di Go Healthy, menceritakan tentang pengalamannya terkena penyakit jantung sampai harus menjalani operasi bypass. Mau di bypass kan bayangan risikonya dan sebagainya. Kalau Allah menghendaki saya selesai. Total ada 10 titik di pembuluh darah jantung Gatot yang sudah mengalami penyempitan. Dampaknya, dulu ia sampai mengalami serangan jantung berulang. Kelihatannya seperti umum gejala. Puasa luar biasa ini di sini seperti kecekek. Tiba-tiba ada rasa tekanan yang di tengah ini seperti saya nggak tahu rasanya kayak apa. Luar biasa sakitnya. Kini semua itu hanya masa lalu. Gatot sudah lebih sehat dengan memperbaiki pola hidup. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser ini, alhamdulillah saya merasakan nyaman yang pasti. Yang jelas kolesterol saya normal, kan di bawah 200. Tensi perubahannya nyata. Terima kasih teknologi laser. Nah, sebelum tanya-tanya sama Bapak, saya mau ajak Bapak main. Benar atau salah? Sumbatan pembuluh darah hanya terjadi pada orang tua. Benar atau salah, Pak? Absolutely wrong atau salah. Jadi pernyataan ini salah? Salah. Kalau hanya terjadi pada orang tua saja salah. Karena banyak yang waktu saya di bypass dulu ada usia 35 tahun itu anak muda cewek, terus ada semua di bawah saya semua. Jadi belum tentu. Tepat sekali Pak Gatot. Tadi juga Pak Gatot cerita pada kita semua ya pengalamannya Pak Gatot. Bagaimana kemudian ketemu pasien lain yang usianya nih pemirsa kebanyakan malah di bawahnya Pak Gatot. Jauh, gitu ya. Dan rasanya sih memang kalau memang hanya pada orang tua sebetulnya pekerjaan jadi lebih mudah dong buat kita di dunia kesehatan. Tapi ternyata tidak demikian sebetulnya. Walaupun usia itu jadi faktor resiko. Jadi faktor resiko. Betul. Tapi kan cuma satu dari sekian banyak. Sebetulnya yang pegang peranan paling besar apa sih? Pola hidup. Jadi kalau pola hidupnya tidak sehat, apalagi dari awal dari muda, nggak tunggu tua. Jadi sebetulnya butuh waktu berapa lama? Tergantung seberapa tidak sehatnya kita hidup. Jadi bicara mengenai yang namanya pembuluh darah ini tidak berhubungan kemudian langsung pada usia tua saja. Walaupun usia tua, jadi pegangan tambahan faktor resiko sama sih.
Sebetulnya misalkan buat laki-laki jenis kelamin jadi faktor resiko juga. Nah, jenis kelamin laki-laki waktu kemudian dibandingkan sama perempuan dalam keadaan masih menstruasi. Tapi kemudian laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang sudah menopause ceritanya sama. Jadi pada dasarnya ada jenis kelamin, ada umur yang jadi faktor resiko, tapi faktor resiko itu banyak sekali dan yang paling besar pegang peranan adalah pola hidup kita. Pastikan pola hidup Anda sehat supaya pembuluh darah Anda juga sehat. Pemirsa, sumbatan pembuluh darah hanya terjadi pada orang tua adalah pernyataan yang salah. Jadi waktu Bapak pakai teknologi laser seperti yang saya pakai ini, Pak, apa yang Bapak rasakan di tubuh dalam waktu tertentu? Manfaat yang pasti, pertama dada ini makin enteng. Makin enteng. Makin enteng, artinya lebih enteng lah daripada tadinya. Pak, kalau Bapak bilang ini adalah jadi enteng gitu ya Pak ya, pasti orang pengen tahu emang sebelumnya rasanya gimana? Ya gini, Suka Pak. ada sesek-sesek Gini, kah atau nah, gimana? sebelumnya sebetulnya saya kan gini, kadang-kadang tidak selalu ya, tiba-tiba malam saya tidur nyesek. Tapi dengan tambahan laser Begitu ini pakai laser, alhamdulillah, ya sampai sekarang nggak pernah itu. Udah nggak pernah lagi ada sesak-sesaknya. Sesaknya udah Udah nggak, enteng lah, ini lebih enteng. Kalau di rumah sering periksa tensi sendiri nggak? Saya iya. Berapa biasanya di rumah? Tadi pagi sebelum kesini 124, itunya 76 apa ya? Diastoliknya. Nah, itu kan Sistoliknya tapi gitu. kan sudah pakai laser. Iya, setelah pakai laser. Sebelum pakai laser pernah ingat nggak Pak? 143 dulu ya, Mas Norman ya. Iya. Tadi masih 130 berapa ya? Oh, yang waktu pertama datang kemari Betul, itu, yang pertama kali datang kemari di angka 143/73. Ya. Saat ini sudah di angka 133. Berarti kan kalau dari ceritanya Pak Gatot sendiri sudah di rata-rata itu 120-an ya Pak ya? Ya. Jadi sudah bagus, dipertahankan, nggak boleh naik lagi Pak. Oh iya. Ini, bahwa yang namanya asam uratnya sudah turun Dari dengan 81 baik. loh. Dari 8,1. 8,1 sekarang udah 7. Udah cakep. Udah normal. Batas ambang batas tertinggi kan ini 7. Bisa kita maksimalkan lagi Pak, turun Oh, lagi. insya Allah, Ya. insya Allah. Kolesterolnya Pak, dia sudah di angka 182 ya. Ya, masih anu lah. Jadi Di kalau bawah kita 200 lihat lah. dari sini ya, dari belajar dari kasusnya Pak Gatot sendiri bahwa yang namanya faktor resikonya memang sudah kita kurangin. Termasuk ini ya, gula darahnya tuh. Betul. Jadi kalau ditanya kok bisa sih sebagus itu gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah karena Bapak udah ada yang namanya bypass yang harus dijaga pertamanya pemirsa di rumah. Kalau Ya. barangkali punya kondisi yang sama adalah darah tidak boleh kental, udah Ya. pasti ya. Karena itu kemudian apa yang terjadi gini, mula-mula kalau teknologi laser disinarkan kepada pergelangan tangan sebelah kiri, yang terjadi adalah sinar lasernya baik yang merah, yang biru, kemudian yang kuning akan menembus yang namanya lapisan kulit kita sampai ke pembuluh darah. Di pembuluh darah nanti di bagian endotelnya, bagian dalam pembuluh darah ya, dia akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Dia akan bikin pembuluh darah jadi rileks. Waktu rileks dia akan membesar, dilatasi kita sebutnya. Waktu dia membesar, gesekan gitu ya Pak, jadi berkurang. Karena gesekan berkurang, tekanan darah akan turun. Yang kedua, waktu dia membesar, aliran darah kan jadi lancar. Aliran darah yang lancar ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Satu lagi, nitric oxide ini juga punya fungsi untuk menjaga penghambatan. Dia menghambat agregasi trombosit. Dia menjaga supaya yang namanya sel-sel darah nggak ngumpul jadi satu. Darahnya nggak jadi kental, Pak. Kenapa? Buat semua orang yang bermasalah dengan jantung, yang dijaga pertama kali adalah darah nggak boleh kental. Kenapa? Karena kan kejadian yang namanya serangan jantung tadi, karena ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Jadi begitu nitric oxide-nya keluar, dia membesar semua. Ini pembuluh darah yang mana aja? Semua rasanya lebih enak rasanya badan kita karena sirkulasi kita jadi lancar. Itu baru yang pertama. Debit darah baru yang kedua. Belum daya tahan tubuh, belum kinerja otot. Tapi ada satu lagi, proses regenerasi sel yang penting sekali. Ada yang namanya proses apoptosis. Jadi semua nih sel-sel kita nih yang udah separoh-separoh, yang fungsinya cuma 50%, yang udah mati-mati akan diapakan? Dibuang. Nah dibuangnya itu butuh zat yang namanya nitric oxide, Pak. Makanya NO ini penting sekali untuk regenerasi sel. Buat organ yang mana? Seluruh organ dalam tubuh kita. Iya, dan yang pastinya juga bagi pemirsa di rumah ya kita harus belajar ya dari ceritanya Pak Gatot bahwa yang namanya serangan jantung tuh nggak enak ya Pak ya. Oh iya nggak enak. Terlebih lagi kalau misalkan kita harus membuka dada kita gitu. Rasanya apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Yang pasti kan karena
bekas luka ini kan digergaji ya. Besar. Digergaji loh ini. Iya. Ini segala macam, sini pakai jantung mekanik itu kan. Pokoknya nggak nyaman. Sangat nyaman ya, Pak? Yang tidak nyaman justru setelah waktu itu pagi-pagi saya setelah di ICU ya, setelah keluar dari itu kan dokter, Pak Gatot ini mau ditarik selang yang dari mulut. Bapak teriak sekencang-kencangnya. Ditarik, saya teriak sekencang, dokternya senang banget. Berhasil, Bapak sukses. Jadi tidak ada gumpalan darah yang tersisa. Karena keluar semua. Nggak nyaman ya Pak? Jadi kalau pemirsa di rumah tidak mau terkena serangan jantung, nggak mau merasakan sakitnya serangan jantung seperti apa, terlebih lagi sudah di bypass, kita mulai dari sekarang kita jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Dan kita jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita, maka kita sudah terhindar dari yang namanya penyakit kardiovaskular. Manfaatkan teknologi laser mulai dari sekarang juga dan jaga kesehatan kita hingga tua nanti. Namanya dokter laser atau Acculaser. Ini adalah sebuah alat kesehatan dari Gogomol yang sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan penggunanya. Penggunaan rutin dokter laser atau Acculaser sehari 2 kali dengan durasi per sekali penggunaan 15 hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan ini bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, ini waktunya Anda menghubungi kami untuk take action segera untuk mendapatkan Acculaser atau dokter laser. Jadi hubungi aja nomor yang ada di layar kaca supaya Anda tenang. Betul, nanti ada tim call center dari Gogomol yang akan mendampingi Anda. Saya ingatkan dari sini bahwa ada promo-promo dan juga ada program cicilan 0%. Semuanya adalah demi memberikan kemudahan bagi Anda. Jadi pemirsa, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Acculaser dari Gogomol. Jadi bukan hanya buat Pak Gatot atau para lansia, orang tua kita, kakek nenek kita yang usianya 70-an seperti beliau. Tetapi dokter laser dan Acculaser ini juga untuk kaum Gen Z. Untuk kaum milenial lintas profesi. Karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, pada saat terkena serangan jantung yang terakhir kalinya, Pak Gatot akhirnya melakukan operasi bypass jantung oleh tim dokter. Nah, sekarang usia beliau 76 tahun. Ini sehat ini. Pak Gatot, tadi kan Bapak sudah sempat ceritakan ke kami betapa sebenarnya ada kesan Bapak tuh menyesal lah dengan masa lalu. Katakanlah, kenapa nggak dari dulu ya jaga betul hidupnya, pola hidupnya, biar nggak kena serangan jantung. Sampai 4 kali Pak ya kena serangan jantung, anggaplah begitu ya Pak. Ya 4 kali kan, yang pertama cuma 1 hari di rumah masuk lagi. Iya. Dan Bapak selamat terus loh Pak. Itu kan anugerah Pak Ya dari memang, Tuhan. saya sangat mensyukuri. Tanpa anugerah orang bilang, ya ini saya mungkin Allah mengasihi saya luar biasa. Pasti Pak. Penyumbatan kan Pak? Ya gini, waktu hasil kateter itu 10 titik penyumbatan yang 101. Yang 100%-nya 1. 93, 90%. Terus 80% 3, nggak ada 60, 73. Jadi saya 10 itu sudah jagonya penyumbatan semua. Jadi Bapak itu kalau ibarat emas tuh udah 24 karat ini. Sampai Bapak serangan jantung berkali-kali, ada penyumbatan di pembuluh darah. Itu kan pasti ada dong cerita pola hidupnya seperti apa. Heavy smoker jelas. Merokok, banyak. udah. Kemudian olahraga saya sudah kurang. Terus pola hidup saya, tidur juga kurang saya. Suka-suka ya Pak? Suka-suka. Begadang. Begadang. Oke, Jadi baik. itu.
Makan. Nah, Pak. pola makan juga ngawur. Cerita bahwa serangan jantung selalu tiba-tiba lah, tapi prosesnya panjang. Waktu kita makan seminggu berantakan, apa langsung gitu ya tersumbat? Ya tentu tidak. Kalau seminggu nggak bikin apa-apa, tapi kalau puluhan tahun ceritanya beda ya. Kita kalau melihat pembuluh darah yang bagus, yang cantik seperti ini ya, tadi kan jalannya asik, yang tadi yang normal. Begitu kita lihat yang penyempitan, lihat jalannya. Pembuluh darah jadi lebih lambat. Kebayang tidak kalau kita kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, darahnya sendiri kental, tempatnya sempit, bisa nggak terjadi penyumbatan? Itu dia yang kita takutkan. Kalau di otak jadinya adalah stroke, kalau di jantung jadinya serangan jantung. Jadi semua orang yang sudah kena permasalahan jantung harus menjaga, jangan sampai double, kena jantung, kena juga stroke. Satu-satunya jalan untuk kita agar darah kita itu dia lancar kembali adalah melebarkan pembuluh darah kita. Melebarkan pembuluh darah ini, ya kita harus olahraga yang rutin, kemudian perbaiki pola hidup kita, dan kita pakai laser. Laser disinilah yang nantinya berperan untuk melebarkan pembuluh darah kita. Ketika laser ini dia menyinari pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita yang tadinya dijelaskan oleh Mbak Lula ada nitric oxide. Nitric oxide ini yang nanti membuat agar dinding pembuluh darah kita tuh melebar sehingga aliran darah kita lancar. Tapi bukan hanya di sana saja. Yang namanya nitric oxide ini juga nanti membantu untuk menguraikan trombus atau gumpalan darah yang ada di dalam aliran darah kita dan akan mengembalikan proses dari aliran darah kita. Jadi mulai dari sekarang kita jaga kesehatan tubuh kita. Bapak, kalau yang intranasal yang dalam hidung dipakai tidak, Pak? Dipakai. Kita ceritakan ya, apa sih yang terjadi? Kalau kemudian yang namanya intranasal, ini adalah ekstensi. Tadinya kan dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri ya alatnya ya. Ekstensinya ke dalam rongga hidung, namanya intranasal. Di rongga hidung kita ini, pemirsa, banyak sekali pembuluh darah kecil-kecil. Jadi waktu disinari oleh teknologi laser ini, ya, dia akan mengeluarkan nitric oxide. Nitric oxide-nya akan dibawa ke seluruh pembuluh darah. Apa yang terjadi yang pertama? Melebar semua, makanya aliran darah langsung lancar. Yang sakit kepala terbantu, yang vertigo, yang migrain, sampai yang sinusitis. Tapi Pak, bukan cuma situ aja. Nitric oxide itu membantu fungsi otak, fungsi berpikir, dan fungsi memori. Karena itu dia mencegah terjadinya kepikunan nih pemirsa, atau demensia. Tambahan lebih jauh, karena sirkulasi lancar, kita juga mencegah terjadinya sumbatan, mencegah terjadinya stroke. Baik stroke yang pertama maupun stroke yang berulang. Karena itu kalau punya teknologi laser dan punya intranasalnya, jangan lupa, jangan ragu Pak. Rasanya mungkin apapun juga, tapi yang paling penting adalah manfaatnya. Kami mau sampaikan kepada Anda, ini informasi penting. Tahukah Anda tips mencegah terjadinya serangan jantung berulang? Bagaimana cara kita menjaga agar pembuluh darah di seluruh jantung kita itu tetap dalam keadaan bagus? Kalau yang tadinya merokok, rokoknya harus berhenti. Kalau yang tadinya makanannya kurang begitu bagus menunya, harus kita perbaiki menunya, ya. Kemudian apa? Perhatikan konsumsi garam harian kita. Tidak boleh melebihi dari yang dianjurkan oleh Kemenkes, ya. Kemudian apa lagi? Hindari makanan-makanan yang berlemak dan bergula tinggi. Tidur cukup. Kemudian pengelolaan stres yang baik, dan yang pastinya kita harus penuhi kebutuhan mikronutrien bagi tubuh kita. Kenapa kita butuh yang namanya mikronutrien ini? Mikronutrien kan kita butuhkan ini dalam bentuk vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Antioksidan inilah yang nantinya membantu tubuh kita untuk mencegah terjadinya plak pembuluh darah. Mikronutriennya kita bisa dapatkan nih dari yang namanya ekstrak pohon pinus, resveratrol, kemudian kita juga bisa dapatkan dari yang namanya ekstrak buah citrus, dan juga kalau yang namanya vitaminnya, kita ada vitamin A, D, E, K, dan juga vitamin B kompleks, ya. Kemudian untuk mineralnya apa? Untuk mengendalikan tekanan darah kita atau faktor risiko terjadinya tekanan darah kita yang meningkat, ini kita butuhkan yang namanya magnesium dan selenium. Semuanya harus kita penuhi, nggak boleh ada ketinggalan salah satu pun. Kalau kita mau konsumsi seluruh yang saya sebutkan tadi, berarti kan kita harus memastikan bahwa dalam satu yang namanya suplemen itu dia sudah mengandung semua kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral kita, ya. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa suplementasi kita ini daya larutnya tinggi. Jangan sampai apa yang kita konsumsi itu yang diserap sama tubuh kita, yang larut pada tubuh kita itu sedikit, sehingga terbuang sia-sialah apa yang kita makan tadi, ya. Dan yang pasti lagi nih, ya, kalau kita mau konsumsi sesuatu yang mau kita masukin ke dalam mulut, kita harus pastikan bahwa ini
aman untuk tubuh kita, bebas dari bahan kimia, bebas dari kontaminasi bahan berbahaya lainnya. Semuanya harus kita perhatikan ya. Kalau kita memelihara pohon, kan pasti air mesti cukup dong. Airnya ini yang akan bawa semua sih ya, nutrisi buat si pohonnya tersebut. Tapi pohonnya itu tetap masih butuh pupuk, karena tanahnya juga mesti sehat. Hara tanah. Dia mau bawa apa gitu, nutrisi apa yang dia bawa. Nah sekarang sama tubuh kita, bicara mengenai darah, pembuluh darahnya sudah dibantu sama teknologi laser. Tapi nanti antioksidan, vitamin, mineral ini berfungsi sebagai pupuk buat tanaman tersebut. Jadi tubuh kita tuh butuh teknologi laser untuk aliran darahnya, tambahin antioksidan buat jadi pupuknya seperti tanaman tersebut. Tadi Mbak Lula udah ingetin, pilih suplementasi itu memang harus tepat. Sehingga yang dibutuhkan oleh tubuh kita bisa dapatkan secara proporsional. Tentu ada butuh solusi saat ini. Nah, solusinya ada dalam satu botol. Bentuknya adalah suplemen. Suplemennya lengkap dan bermanfaat. Karena apa? Punya kandungan satu inositol, ada resveratrol di dalamnya, ada juga astaxanthin, ada lycopene, alpha lipoic acid, L-cysteine, citrus, pine bark. Itu totalnya sekitar 10 kandungan utama yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian tubuh kita juga butuh kandungan vitamin yang lengkap. Seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, K. Dan butuh juga kandungan mineral lengkap. Contohnya selenium, koper, boron. Nah, itu semua yang tadi saya sebutkan pemirsa ada di dalam satu botol suplemen yang namanya Evolife AS10. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh Anda dan saya. Cocok buat Bapak juga Pak Gatot, untuk lansia terutama di usia 70-an seperti Bapak, dan bahkan anak-anak muda yang sampai saat ini konsisten memelihara kesehatan tubuh. Jadi kombinasikan ini tepat banget nih pemirsa, dokter laser atau Aculaser, kemudian dilengkapi dengan suplemen Evolife AS10. Saya rasa ini yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam rangka membantu memelihara kesehatan. Nah pemirsa, sekarang waktunya saya mengingatkan kembali siapa itu Pak Gatot. Beliau ini punya kadar kolesterol yang tinggi dulunya, penyakit jantung itu sudah pasti, serangannya aja sampai 4 kali, 10 titik sumbatan pembuluh darah jantung. Akhirnya jalanin operasi bypass. Dulu hipertensi nih pemirsa beliau, tapi setelah pemakaian teknologi laser, kadar kolesterolnya pun tadi per hari ini kami cek sudah di bawah 200. Tekanan darahnya terkendali sampai 120. Tidurnya bagus ya Pak? Alhamdulillah. Kualitas tidur memang luar biasa. Dan ini yang paling penting, staminanya terjaga di usia 76 tahun. Masih bisa produktif. Untuk semua teman-teman, saudara maupun yang mengenal saya, dengan pengalaman saya ini, maka saya menganjurkan gunakan teknologi laser karena ini manfaatnya jelas sangat besar. Bagi saya pribadi yang sudah menggunakan, dada saya makin ringan, beban ini di dada, kemudian kualitas tidur saya makin ringan, dan insya Allah nanti akan banyak hal yang akan membantu untuk kesehatan kita secara keseluruhan, terutama kesehatan pembuluh darah kita. Pemirsa, pola hidup sehat adalah pilihan Bapak sekarang. Betul, itu yang beliau mau lakukan secara konsisten. Ditambah lagi dengan pelengkapinya melalui penggunaan ini, teknologi laser yang disebut dokter laser atau Aculaser. Praktis loh. Mudah digunakan, alatnya bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Ketika Anda menggunakan ini, manfaat daripada dokter laser Aculaser adalah bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat tinggi. Baru setelah itu, harapan kita menjadi realistis untuk terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Sudah pakai dokter laser atau Aculaser? Bagus. Itu cara memelihara kesehatan dari luar tubuh. Lengkapi lagi dengan cara memelihara kesehatan lewat dalam tubuh kita. Tambahkan dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Maka itu semua sudah memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin dan mineral, karena ada bahan-bahan ekstrak seperti resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan lain sebagainya. Sehingga dokter laser atau Aculaser dengan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Segera dapetin pemirsa. Telepon kami sekarang juga untuk mendapatkan paket dokter laser atau Aculaser dengan suplemen Evolife AS10.
nanti ada teman-teman saya dari tim call center Gogomall yang akan melayani Anda. Nomor teleponnya sudah dicatat ya. Setelah acara ini boleh hubungi kami. Pemirsa, ini pesan terakhir kami untuk sementara sebelum kami kembali menjumpai Anda di waktu terbaik. Atasi masalah kesehatan Anda segera, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.